vivo, hijo de puta madre. Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Tax Collector. So, persiapkan diri kalian karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Film dibuka dengan menampilkan seorang pria bernama David Kuwais dan istrinya Alexis yang terbangun. Istrinya mengatakan kepadanya bahwa dia bermimpi sedang berjalan di tepi laut dan melihat anak-anak mereka tenggelam. Dia mencoba menyelamatkan mereka, tetapi mereka terjebak di bawah sesuatu yang tampak seperti lembaran kaca. David meyakinkannya bahwa itu hanyalah mimpi. Kemudian, anak-anak mereka, Casey dan Dylan, datang untuk membangunkan mereka dari tempat tidur karena saudara perempuan Alexis, Fabi, dan putrinya Jasmine yang akan datang. Setelah beberapa saat, David sarapan bersama keluarganya sebelum kemudian berangkat bekerja di bengkel miliknya. Di sana dia menegur karyawannya bernama Lupe karena berpesta di sana dan telah merokok narkoboy. Rekan David, Creeper, tiba dan mereka menunggu seorang pria bernama Victor yang membawakan mereka pembayaran atas nama bosnya bernama Big Lomas. Di sini pun dijelaskan, David dan Creeper adalah seorang pemungut pajak untuk Wizard, seorang gangster terbesar di daerah tersebut, dan mereka memungut sebagian dari apa yang diperoleh geng lain melalui narkoboy ataupun prostitusi yang mereka lakukan. Tampak Creeper yang dikenal karena perilakunya yang kasar, berusaha mengintimidasi Victor sebelum ia memberikan bayaran kepada mereka. Mereka kemudian menemui paman David bernama Louis untuk mengonfirmasi pembayaran Victor. David dan Creeper kemudian melanjutkan hari mereka dengan transaksi gelap lainnya dari geng lain. Mereka diminta untuk menyelesaikan masalah dengan salah satu anggota mereka saat mereka menyandera seorang anggota Blood karena tidur dengan pacar pria itu. David datang untuk memberitahu mereka agar melepaskan pria itu sebelum keadaan menjadi buruk karena mereka tidak ingin berseteru dengan Blood. Mereka melepaskan pria itu dan mulai menghajar habis-habisan pria yang menculiknya karena mencoba memulai sesuatu. David meminta Blood untuk dibawa kembali ke gangster lain dengan damai, sementara dia menyelesaikan masalah dengan pemimpin mereka, seorang pria sangar bernama Bone. Mereka berpisah dengan hormat setelah Bone mengatakan dia ingin menghentikan pertikaian di antara geng mereka. David kemudian dipanggil oleh Alexis untuk menangani situasi dengan gaun yang diinginkan Jasmine untuk pesta rencananya yang sudah diambil oleh gadis lain. David pergi ke toko itu dan segera menangani masalah itu. Saat David pulang malam itu, Alexis memberitahu dia bahwa dia menghitung uang dari Big Lomas dan jumlahnya kurang dari $20,000. David dan Creeper mengunjungi Victor dan mengancamnya, tetapi dia mengakui bahwa dia menggelapkan sejumlah uang itu karena putrinya menderita leukemia. Setelah Victor membuktikannya, David, sebagai pria yang juga berkeluarga, membiarkan Victor hidup. Tetapi dia dan Creeper mengambil uang itu setelah Victor memberitahu mereka di mana uang itu. What's her name? David mendapat pesan teks yang mengatakan seorang gangster bernama Venom punya $200,000 untuk mereka, tetapi ketika mereka pergi untuk mengambilnya, mereka malah bertemu dengan rival Wizards, seorang gangster besar lainnya bernama Conejo yang mengatakan bahwa Venom kini telah bekerja untuknya, jadi semua uang yang diperoleh itu kini miliknya. David duduk untuk memberitahunya bahwa dia tidak tahu dengan siapa dia bermain-main, tetapi Conejo tidak takut pada Louis, yang mana pernyataan itu memaksa David dan Creeper untuk pergi dari tempat itu dengan tangan kosong. Mereka kemudian pergi ke Louis untuk memberitahu tentang Conejo, dan Louis berkata bahwa Conejo dan Wizard adalah rival yang diungkapkan pertama mundur ke Meksiko hingga baru-baru ini dan selalu memiliki reputasi sebagai teroris jalanan. Tetapi untuk menyingkirkannya, Louis perlu melakukan pemungutan suara dalam waktu 24 jam, berbeda dengan keinginan Creeper yang ingin langsung menghabisi pria tersebut. David, now bounce. Oh, give me a plate. Kemudian, sebelum tidur, David bertanya pada Alexis apa yang dia lihat dalam dirinya ketika pertama kali bertemu. Dan di sini dia memberitahu David adalah seseorang yang seharusnya tidak suka diganggu, namun ternyata dia jatuh cinta padanya. Dijelaskan, awalnya dia ingin David bisa menghabisi ayahnya yang kasar dan alkoholik, tetapi semuanya berubah ketika David menjadi sadar dan lebih menyukai kehidupan yang mereka jalani sekarang. Keesokan harinya, David terlihat sedang mengikuti kelas bela diri sebelum pada akhirnya keluarga itu mengadakan pesta Queen's Jasmine di rumah Kufas.
Dan saat di sana, tampak Louis berniat ingin pergi menemui Chonejo. Tampak kakak perempuan David yang bernama Delia bertanya apakah dia sudah bicara dengan ayah mereka. Tetapi David berkata mereka tidak ingin bicara satu sama lain. Kemudian, setelah David dan Alexis berdansa, mereka didatangi oleh pacar Chonejo bernama Gaada, yang memerintahkan David dan Creeper untuk pergi dan bertemu dengan Chonejo. Female you. Mereka pergi ke klub malam tempat di mana Chonejo berada, dan secara mengejutkan memperlihatkan mereka tentang keberadaan Louis, pamannya David, yang kini rupanya telah dihabisi Chonejo dengan begitu kejam. Dia menggunakan kekejamannya ini sebagai insentif untuk membuat orang-orang itu bekerja untuknya, tetapi David dan Creeper pergi memutuskan untuk pergi secara diam-diam. Pero el mago ni habla contigo. David dan kelompoknya kemudian berada di garasi untuk mendiskusikan rencana untuk menghabisi Chonejo, yang mana di sini David tidak berpikir bijaksana untuk langsung menyerangnya. Hingga tak lama berselang, Gaada dan beberapa anak buah Chonejo lainnya tiba-tiba datang dan mulai menembaki tempat itu, menghabisi beberapa orang lainnya, sebelum Gaada melemparkan bom pipa ke arah mereka. Kelompok itu menangkap Creeper, tetapi David berhasil lolos, yang kemudian secara cepat bergegas untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Sigues vivo, hijo de tu puta madre. Saat Alexis pergi ke tempat anak-anak, David mendapat panggilan video dari Chonejo, di mana ia memaksa David untuk menonton anak buahnya yang menyiksa Creeper dengan palu sebelum pada akhirnya mengeksekusinya. Flip the whole fucking game. David kemudian membawa Alexis ke kamar hotel bersama anak-anak demi keselamatan dan mengatur agar ia bisa tinggal bersama Fabi. Tampak ia meninggalkannya dengan pistol sebagai perlindungan. Dia bergegas ke tempat Lupe dan Delia, di mana di sana dia menggali uang simpanan lebih dari $1.500.000 agar bisa melarikan diri bersama istri dan anak-anaknya. Dan sebelum ia pergi, Delia memohon kepada David agar tidak membiarkan Alexis terlibat dengan bisnisnya. You need me to ride with you? Namun sial, saat ia kembali ke kamar hotel, ia telah mendapati Alexis yang rupanya telah meninggal dan anak-anak yang telah hilang hingga membuatnya menangis sambil memeluk istrinya itu. David kemudian menelepon Fabi dan bertanya apakah anak-anak bersamanya, tetapi Fabi mengatakan kepadanya bahwa ia mendapat pesan dari Alexis yang mengatakan bahwa ia akan menjaga mereka. Chonejo kemudian menelepon David dan mengatakan bahwa dialah yang rupanya telah membawa anak-anak David dan kemudian memintanya harus menemuinya dalam 2 jam atau dia akan mengeksekusi kedua anaknya itu. Sekarang, merasa sendirian, David pergi ke rumah salah satu geng yang dulu ditampilkan dengan meminta bantuan pemimpinnya, Bone, setelah menceritakan apa yang telah terjadi. Untungnya, tanpa ragu, Bone mengumpulkan para relawan untuk membantu David mengejar Chonejo dan anak buahnya. Dumper, fucking with chicks, right? But you got a chance to. I'm not. This is strict. Pablo's his own. Singkatnya, mereka kemudian langsung menyerang salah satu rumah narkoboy milik Chonejo dan menghabisi semua anak buahnya dengan menyisakan 1 orang. Mereka menangkapnya, menyiksanya dengan menyeret wajahnya ke beton sebelum David mengeksekusinya setelah berhasil menemukan alamat Chonejo di teleponnya. Yes, we're gonna get your kid. Hingga tak lama berselang, mereka tiba di rumah itu dan menemukan kedua anaknya itu aman, tetapi tidak ada orang lain kecuali nenek Chonejo yang tampak berada di sana. Nenek Chonejo yang ternyata baik hati itu dengan ikhlas memberikan anak-anaknya David itu untuk pergi bersama anak buah Bone. Tak hanya itu, dia juga memberikan lokasi Chonejo karena dia tahu betapa mengerikannya cucunya sendiri tersebut. You're gonna be safe. Setelah itu, tampak Bone bertekad untuk membantu David menyelesaikan masalah ini. Meskipun David keberatan, dia akhirnya menyetujuinya. Singkat cerita, David dan Bone akhirnya tiba di tempat Chonejo. David segera beraksi dengan mencekik seorang penjaga, sementara Bone hampir ditawan oleh salah satu wanita Chonejo dan seorang pria bersenjata, tetapi dia melawan dan berhasil menghabisi keduanya. Di sisi lain, David yang tiba di dalam menyerbu ke kamar Chonejo dan dengan melepaskan tembakan, menghabisi Gata, sementara Chonejo bersembunyi di kamar mandi. David yang sempat terkena tembakan dari Gata, kemudian juga berhasil menembak lengannya Chonejo, hingga menyebabkan mereka pun kini bertarung 1 lawan 1.
Tampak Chonejo hampir mencekik David, hingga membuatnya tak berdaya sebelum dia mengingat kata-kata dari guru bela dirinya dan menemukan inspirasi dalam dirinya untuk melawan. Hingga pada akhirnya, dia berhasil mengalahkan Konejo dengan mengeksekusinya dengan sebuah wastafel yang telah pecah. All you have to... 3 issue 1. Got it. Setelah itu, Bone yang datang bersiap untuk membawa David ke seorang teman yang dapat mengobatinya. Namun David memintanya untuk menepi sebentar karena dia ingin menelepon seseorang, yang tak lain adalah Wizard, yang telah dijelaskan adalah ayahnya. Dalam obrolan tersebut, dia berterima kasih kepada David karena telah melawan Chonejo dan mengatakan bahwa dia akan memimpin bisnisnya sekarang, namun David menolak keterlibatan apapun dengan ayahnya itu. Setelah mereka menutup telepon, Wizard tampak mengangkat Rosario sambil mengungkapkan sebuah permintaan maaf. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu menyedihkan. I love you. I didn't. Forgive me.